Shalom saudara, kita percaya kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Pembacaan pada hari ini diambil dari 1 Korintus pasal 3 ayat 1 sampai 23. Saudara baca sendiri Alkitab saudara. Saya mendapatkan 3 poin yang ingin saya sampaikan dari pembacaan pada hari ini. Poin pertama tentang manusia duniawi. Pada pasal 2 saya sudah bicara tentang manusia duniawi dan manusia rohani. Dan saya juga sudah jelaskan lebih banyak tentang apa dan bagaimana manusia rohani itu. Di pasal 3 ini Paulus mengulangi lagi pernyataannya tentang manusia duniawi. Dari ayat 1 sampai 3 Rasul Paulus mengatakan bahwa ia masih bicara dengan manusia duniawi dengan jemaat di Korintus saat itu. Karena mereka belum dewasa di dalam Kristus. Paulus mengatakan ia memberikan susu, bukan makanan keras, karena mereka masih seperti bayi di dalam Kristus. Bayi rohani maksudnya. Paulus memuji jemaat Korintus pada pembukaan suratnya di pasal 1 dengan mengatakan bahwa jemaat ini mendapat kasih karunia Allah dan dianugerahkan segala macam perkataan dan pengetahuan sehingga jemaat ini tidak kekurangan dalam suatu karunia pun. Tetapi Paulus sejak dalam pasal 1 juga sudah memperingatkan jemaat Korintus tentang perpecahan, pertentangan, perselisihan atau kompetisi antara jemaat-jemaat di Korintus. Dalam pasal 3 ini Paulus menyinggung masalah manusia duniawi lagi kepada jemaat Korintus. Paulus mengatakan jemaat Korintus masih manusia duniawi karena di antara mereka, di antara jemaat Korintus masih ada iri hati dan perselisihan. Ayat 3 mengatakan, karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup secara manusiawi. Paulus menyinggung masalah iri hati dan perselisihan ini berkenaan dengan masih adanya jemaat yang berkata mereka dari golongan Paulus dan ada yang lain mengatakan mereka dari golongan Apolos. Paulus menegaskan bahwa ia maupun Apolos adalah pelayan-pelayan Tuhan yang dipakai sehingga jemaat Korintus percaya kepada Kristus. Tentu saja dengan jalan pelayanan mereka masing-masing. Paulus mengatakan bahwa ia menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam maupun yang menyiram, karena upah mereka sama sesuai dengan pekerjaan mereka. Pelayan-pelayan Tuhan adalah kawan sekerja Allah. Dan jemaat Korintus pada saat itu dan dunia kita sekarang ini saudara adalah ladang Allah. Mari jemaat Tuhan kita diingatkan untuk tidak memperdebatkan masalah golongan atau denominasi jemaat dan gereja. Saya sudah mengatakan ini berulang-ulang. Oh, kalau saya mengatakan sesuatu tentang Roh Kudus, ada orang bilang, oh maaf ya, saya orang Katolik atau saya orang Protestan. Kita bukan orang Pantekostal atau orang karismatik yang percaya pada Roh Kudus, bahasa roh, baptisan roh, dan hal-hal seperti itu. Saudara, kalau engkau tahu apa yang disampaikan pelayan Tuhan itu sesuai dengan firman Tuhan, jangan engkau tolak pengajaran itu. Golongan kekristenan atau denominasi tidak menyelamatkan kita. Ini juga masalah gereja-gereja saat ini. Karena itu Paulus mengingatkan berulang-ulang tentang perpecahan dan perselisihan dalam jemaat Tuhan. Kalau masih ada hal ini, iri hati, perselisihan, berarti gereja atau jemaat itu masih bayi, masih minum susu, belum bisa makan makanan keras. Terima kebenaran firman Tuhan dengan hati yang terbuka saudara. Siapapun yang memberitakan firman itu, apakah dia pelayan dari golongan Pantekosta atau golongan karismatik dan sebagainya. Kalau firman itu sesuai, apa yang disampaikan itu sesuai dengan firman Tuhan, engkau ambil, engkau tangkap, engkau lakukan. Kita yang melayani, kita adalah pelayan-pelayan Allah. Tugas kita adalah menyebarkan berita baik tentang Tuhan Yesus Kristus. Saudara, dalam pelayanan saya menginjili di jalan-jalan atau dalam acara-acara komunitas tertentu, saya tidak perlu terbeban. Tugas saya hanya menyatakan kasih Kristus kepada mereka. Saya tanya apakah mereka mempunyai pergumulan. Apakah saya boleh mendoakan mereka?
Kalau mereka terbuka hatinya, saya akan berbicara lebih lanjut tentang kasih Yesus sampai kematiannya di kayu salib dan kebangkitannya. Dan terus saya akan membawa mereka dalam doa pengakuan dan penerimaan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Tapi kebanyakan kalau mereka tergesa-gesa atau kurang responsif, apalagi kalau udah setengah mabuk, begitu apalagi sampai mabuk pisan, saya hanya mengatakan Jesus loves you. At least paling tidak mereka mendengar nama Yesus. Saudara, saya cuma seorang penabur. Sebagai penabur, ada orang lain yang Allah akan pakai untuk menyirami. Ada orang lain lagi yang akan memberi pupuk. Keselamatan yang terjadi pada seseorang adalah suatu teamwork, suatu hasil kerja bersama pelayan-pelayan Tuhan. Yang tentunya pertumbuhan dari apa yang sudah kami tabur itu tergantung atau kami serahkan semuanya kepada Allah. Karena Allah lah yang memberi pertumbuhan itu. Tentu saja dengan juga tergantung pada kondisi hati orang tersebut. Kalau hatinya subur, seperti tanah yang subur, dia akan tumbuh, berbuah, berkembang dan berbuah. Tetapi kalau hatinya keras, ya, atau juga tandus, tentu dia tidak akan berkembang atau akan mati lagi sebuah firman yang sudah ditebarkan kepada dia. Tapi segala pertumbuhan itu kita serahkan kepada kuasa Allah. Jadi jangan kita sebagai pelayan Tuhan juga menjadi bermegah diri dengan mengatakan, oh aku sudah membawa jiwa 10 orang, 20 orang atau 30 orang minggu ini. Kita kembalikan segala kemuliaan bagi Allah. Kita mungkin sudah berbicara dan berdoa kepada 30 orang yang baru mengenal Yesus dalam 1 minggu itu. Tetapi perjalanan iman mereka masih jauh. Di tengah jalan mereka akan bertemu dengan orang lain yang menguatkan mereka, yang mengajar mereka, yang membawa mereka ke gereja dan lain-lain dan sebagainya. Ketika jiwa-jiwa ini sungguh hidup di dalam Yesus, itu bukan hasil karya satu orang saja, tapi merupakan hasil kerja bersama pelayan-pelayan Tuhan dan Allah yang memberi pertumbuhan. Poin kedua, saudara, tentang dasar dan bangunan. Satu perumpamaan lain yang Paulus pakai di sini tentang pembangunan sebuah jemaat adalah seperti seorang tukang bangunan. Paulus meletakkan dasar untuk bangunan itu, dan orang lain mendirikan batu-batu di atasnya atau membangunnya. Tetapi Paulus juga mengingatkan, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atasnya. Ayat 11-13 mengatakan, karena tidak ada seorang pun yang dapat meletakkan dasar lain daripada dasar yang telah diletakkan, yaitu Yesus Kristus. Entahkah orang yang membangun di atas dasar itu dengan emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami, sekali kelak pekerjaan masing-masing orang akan nampak. Karena hari Tuhan akan menyatakannya. Sebab ia akan nampak dengan api. Dan bagaimana pekerjaan masing-masing orang akan diuji oleh api. Saudara, maksud emas, perak, batu permata, kayu, rumput kering atau jerami di sini bukanlah merupakan suatu harafiah atau sesuatu yang berarti suatu bangunan yang terbuat dari real emas atau jerami yang benar-benar seperti itu, ya, bukan secara harafiah. Tetapi pernyataan ini merupakan suatu kiasan. Pendeta, pastor, pemimpin gereja atau siapapun mereka, seperti Paulus misalnya, mereka meletakkan dasar Yesus Kristus bagi gereja atau jemaat mereka. Tapi kemudian ada orang-orang lain atau pemimpin-pemimpin selanjutnya yang meneruskan pembangunan jemaat itu. Ada yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan sehingga jemaat atau gereja itu semakin kuat. Ini yang dikatakan mereka membangun dengan emas atau dengan perak yang akan tahan uji oleh api. Tetapi jemaat atau gereja yang dasarnya sama, yaitu Yesus Kristus, tetapi orang-orang yang membangunnya atau meneruskannya menjadi seenaknya, tidak bergairah lagi, merasa kuat, jadi kurang mengandalkan pimpinan Roh Allah. Ini jemaat atau gereja yang diumpamakan membangun dengan jerami. Gereja atau jemaat yang dibangun dengan emas atau perak, dan gereja atau jemaat yang dibangun dengan rumput kering atau jerami, tidak bicara soal besar kecilnya jemaat atau gereja itu, saudara. Ada gereja yang besar dan populer,
tetapi Allah bisa memandangnya sebagai gereja yang bangunannya terbuat dari jerami. Misalnya, karena besarnya gereja dan makin kayanya mereka, motivasi pelayanan mereka menjadi berubah. Dari pelayanan kepada Kristus, berubah kepada pelayanan kepada perut mereka, kepada kekayaan yang mereka kumpulkan. Ini sudah kita bahas di Roma pasal 16, tepatnya di ayat 18. Ya, tentang melayani perut mereka, tidak melayani Kristus lagi. Atau mereka juga menimbulkan perpecahan dan godaan dalam jemaat-jemaat Tuhan yang lain. Nah, ini gereja yang dibangun dari jerami. Mereka menimbulkan perpecahan dan godaan dalam jemaat lain, atau motivasi mereka, pelayanan mereka kepada Yesus berubah ke pelayanan kepada perut mereka atau keuntungan mereka sendiri. Nah, sebaliknya saudara, mungkin ada gereja yang kecil, tetapi mereka sungguh-sungguh di dalam pengenalan yang benar akan Allah. Jemaatnya adalah orang-orang Kristen yang dewasa. Mereka ini membangun gereja mereka dengan emas dan peraknya akan tahan uji oleh api. Yang semuanya itu nanti akan nyata atau nampak pada hari Tuhan ketika Tuhan menyatakan dengan api dikatakan sebelumnya. Jemaat yang tahan akan api pencobaan dan tetap setia, mereka akan mendapat upah. Tetapi mereka yang menyimpang dari dasar yang sudah diletakkan, yaitu dasar Yesus Kristus. Firman mengatakan bahwa apa yang dia bangun atau kerjakan akan terbakar oleh api. Tapi dia sendiri akan diselamatkan. Tetapi seperti dalam api. Jadi orang seperti ini akan selamat, tetapi ia akan menghadapi penyesahan untuk membuktikan imannya kepada Kristus. Poin ketiga saudara. Kita adalah bait Allah dan roh Allah diam di dalam kita. Oh, puji Tuhan. Saudara, pernyataan Paulus tentang dasar dan bangunan juga berbicara tentang kehidupan rohani individual atau perorangan. Orang-orang yang sudah mendengar nama Yesus dan menerima Tuhan Yesus pada suatu titik, suatu saat, dalam perjalanan hidup mereka atau kita akan menemui banyak ujian, cobaan dan tantangan. Kita orang Kristen yang mempunyai landasan atau dasar yang sama, yaitu Yesus Kristus. Tetapi bagaimana kita membangun di atas dasar itu? Kalau kita terus berpegang pada iman kita kepada Kristus dan hidup di dalam kebenarannya sampai akhir hayat kita, maka kita telah membuat bangunan di atas dasar Yesus Kristus. Itu bangunan kita terbuat dari emas dan batu permata. Tetapi ada orang-orang yang setelah menerima Tuhan Yesus, tetapi kemudian himpitan hidup, pencobaan, sakit penyakit, kekurangan menghimpit mereka. Sehingga mereka menjadi lemah, mereka menjadi putus asa, mereka kehilangan harapan, mereka meninggalkan iman mereka. Pada harinya Tuhan, mereka dapat diselamatkan. Tetapi melalui penyesahan untuk menguji iman mereka. Apakah mereka masih sungguh-sungguh percaya kepada Yesus? Karena itu saudara, mari kita ingat apa yang dikatakan di ayat 16. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa roh Allah diam di dalam kamu? Kalau kita mengingat ayat ini saudara, kita akan menjaga tubuh kita untuk menjauhi kecemaran. Dan terus menjaga kekudusan. Kita jaga kekudusan hidup kita. Supaya roh Allah tetap tinggal di dalam kita. Saya berulang-ulang mengatakan, ketika roh Allah ada di dalam kita, hidup kita akan berbeda. Hidup kita akan lebih tenang, lebih ringan, lebih bersuka cita. Ada damai sejahtera yang terus mengalir. Ada persoalan datang, kita mungkin akan tergoncang sebentar, tetapi roh Allah yang ada di dalam kita akan meneguhkan kita kembali. Contohnya engkau patah hati ya, karena orang yang kamu incer-incer misalnya atau disayangi ternyata memilih orang lain untuk dia nikahi. Sebagai manusia akan ada kesedihan dan kekecewaan. Engkau akan menangis, tapi tidak akan berlarut-larut. Roh Allah akan menghiburkan dan menguatkanmu. Ia akan membisikkan, Tuhan sudah sediakan yang terbaik untukmu. Tetap percaya dan tetap setia dalam pelayananmu. Cari kerajaan Allah terlebih dahulu.
segala sesuatu yang lain akan mengikutimu, akan ditambahkan kepadamu, termasuk laki-laki yang terbaik untukmu. Saya percaya bisikan ini akan datang ketika engkau serahkan hidupmu untuk dipimpin oleh Roh Allah. Nah, ini suatu contoh, saudara. Jadi orang yang punya Roh Allah di dalam hidupnya tidak perlu menjadi patah hati, patah semangat, putus harapan, atau mau bunuh diri segalanya. Kita punya pengharapan yang teguh di dalam Yesus ketika Roh Allah ada di dalam kita. Ketika kita menjadi percaya, kita mempunyai dasar yang sama, yaitu Yesus Kristus. Tinggal bagaimana kita mau membangun di atas dasar itu. Tubuh kita adalah bait Allah. Ketika kita memiliki Roh Allah di dalam kita, kita akan dapat menjaga bait Allah itu untuk tetap kudus. Sebab bait Allah adalah kudus, dan bait Allah itu adalah kamu atau kita. Puji Tuhan Yesus. Amin.